Bab 2655. Kamu bisa mengatakan satu kalimat lagi. Thomas yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ya Nitya, kenapa kamu di rumah sepanjang hari selama ini? Kamu bisa keluar jalan-jalan. Menurutku Akademi Guansuan cukup bagus, kamu bisa jalan-jalan ke sana." Wanita cantik itu dengan cepat setuju, "Ya, Tuan Muda Ye itu, aku pikir dia cakap. Meskipun ayahmu dan aku memiliki beberapa kesalahpahaman dengannya sebelumnya, Tuan Muda Ye ini adalah orang yang sangat berpengetahuan. Orang yang murah hati seperti dia pasti tidak akan peduli tentang kami. Dia pasti tidak merasa terbebani dengan beberapa tindakan kami sebelumnya, jadi salah kalau kamu tidak pergi berteman dengannya." Yanitya Xiangmu melirik keduanya, lalu berkata, "Dia bilang dia tidak akan datang ke kota Xiangmu lagi." Thomas Xiangmu berkata dengan serius, kata-kata marah. Itu kata-kata marah. Wanita cantik itu juga mengangguk dengan cepat, kata-kata emosi sesaat. Yanitya Xiangmu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mau bicara lagi, lalu bangkit dan pergi. Thomas Xiangmu tiba-tiba berkata, "Nak, aku tahu, kamu tidak menyukai perilaku kami dan menganggap kami sangat realistis, tapi apa daya, ayahmu dan aku berada dalam posisi tinggi, dan semuanya harus dipertimbangkan demi keluarga. Katakan padaku, kalau kamu menikahi orang biasa, apakah itu cocok?" "Pasti tidak cocok, Nak. Ayah sudah berpengalaman, jadi tahu betapa pentingnya berpasangan dengan keluarga yang tepat. Kalau tidak berasal dari keluarga yang tepat, kalau keduanya bersama, jaraknya terlalu besar, maka akan ada masalah besar dalam hidup di masa depan." Yanitya Xiangmu melirik Thomas Xiangmu, "Kalian sekarang mengira aku cocok dengan Tuan Muda Ye?" Thomas Xiangmu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, asal-usulnya pasti tidak biasa." Yanitya Xiangmu menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan. Thomas Xiangmu berkata dengan suara yang dalam, "Nak, kali ini berbeda. Aku dapat mengatakan bahwa kamu memperlakukan Tuan Muda Ye berbeda dari yang lain. Tidak peduli bagaimana masa depan antara kamu dan dia, setidaknya kalian bisa berteman, bukan? Dan sekarang, karena kamu mulai menghindari Tuan Muda Ye. Ini salah. Dalam hatiku, kamu adalah gadis yang berani melakukan sesuatu. Kalau kamu menyukainya, kamu harus maju. Kalau kamu ragu, kamu akan kalah. Tuan Muda Ye adalah pria yang luar biasa, pasti akan ada banyak wanita di sekitarnya. Kalau kamu tidak lebih tegas dan berani, dia akan direnggut oleh wanita lain." Wanita cantik itu juga buru-buru berkata, "Ya, lihat betapa hebatnya Tuan Muda Ye. Tidak hanya dia kuat, tapi latar belakang keluarganya tidak sederhana. Dia juga orang yang berpengetahuan dan berharisma. Coba pikirkan, kalau kamu bersama dia, bukankah kamu akan bahagia?" "Bahagia?" Yanitya Xiangmu sedikit mengernyit. "Bahagia?" Yanitya Xiangmu memikirkannya sebentar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya sangat bahagia. Memikirkan hal ini, Yanitya Xiangmu terkejut, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran kacau di benaknya. Pada saat ini, Thomas Xiangmu buru-buru berkata lagi, "Nak, Tuan Muda Ye ini adalah naga dan burung phoenix di antara laki-laki, dan dia juga orang yang menarik. Kalau kamu melewatkannya, aku jamin, kamu tidak akan pernah bertemu pria yang lebih baik darinya lagi. Kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Yanitya Xiangmu tiba-tiba berkata, "Kalau dia hanya orang biasa, kalau dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, apakah kalian akan tetap seperti ini?" Thomas Xiangmu segera berkata dengan marah, "Apakah ibumu dan aku adalah orang yang mementingkan kekuatan seperti itu?" Yanitya Xiangmu benar-benar terdiam, lalu mengabaikan orang tuanya, berbalik dan pergi.
Melihat pemandangan ini, Thomas Xiangnu dan wanita cantik itu cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu temperamen putri mereka, sudah pasti akan sulit membujuknya untuk mengambil inisiatif. Gadis ini terlalu gengsi. Mereka berdua saling memandang, dan mereka berdua sedikit menyesal karena mereka memandang rendah orang pada awalnya. Setelah Yanitia Xiangnu meninggalkan aula, dia datang ke sungai sendirian, melihat ikan kecil yang berkeliaran di sungai. Dia berpikir keras, entah kenapa, akhir-akhir ini, suasana hatinya selalu gelisah, seolah ada sesuatu yang menahan hatinya. Saat ini, Yasman Xiangnu muncul di sebelah Yanitia Xiangnu. Yasman Xiangnu ragu-ragu, lalu berkata, "Kakak." Yanitia Xiangnu menarik pikirannya, dia menatap Yasman Xiangnu, "Ada apa?" Yasman Xiangnu tersenyum kecut, "Kakak, Stevie Li tidak mau kembali." Wajah Yanitia Xiangnu membeku, "Itu karena kamu tidak kompeten, siapa yang harus disalahkan?" Ekspresi Yasman Xiangnu tiba-tiba menjadi sedikit masam. Yanitia Xiangnu menatap langsung ke arah Yasman Xiangnu. Dia datang ke pernikahanmu hari itu dan memberikan kitab Dharma Sendao sebagai hadiah, tapi bagaimana kamu memperlakukannya? Yasman Xiangnu tersenyum kecut, "Aku tidak tahu ada kitab Dharma Sendao di dalam tas kain kecil itu. Kalau aku tahu sebelumnya, aku pasti tidak akan memperlakukannya seperti itu." Yanitia Xiangnu menghela nafas dengan suara rendah. Yasman Xiangnu berkata lagi, "Kakak, kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Muda Ye itu, bisakah kamu menjadi perantara untukku? Suruh Stevie Li kembali." Yanitia Xiangnu berkata dengan lembut, "Berhentilah memikirkan Stevie Li." Yasman Xiangnu tercengang, "Kenapa?" Yanitia Xiangnu melirik Yasman Xiangnu, karena dia tidak akan kembali lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wajah Yasman Xiangnu muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, Yanitia Xiangnu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Yasman Xiangnu, "Jangan memikirkan hal yang tidak pantas, kalau tidak, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan lihat temperamen lembut Tuan Muda Ye, kalau dia benar-benar marah, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Yasman Xiangnu. Setelah Yanitia Xiangnu meninggalkan kediaman Xiangnu, dia tiba-tiba berkata, "Tetua Zhang." Saat suara itu turun, seorang tetua berjubah putih muncul di sampingnya. Yanitia Xiangnu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Awasi dia, kalau dia berani menyusahkan Stevie Li atau Tuan Muda Ye, pukul saja dia." Tetua berjubah putih membeku. Yanitia Xiangnu melirik tetua berjubah putih, "Tidak berani." Tetua berjubah putih ragu-ragu, lalu berkata, "Nona." Yanitia Xiangnu berkata dengan lembut, "Bagaimana pendapatmu tentang Tuan Muda Ye?" Tetua berjubah putih berpikir sejenak, lalu berkata, berwatak lembut, elegan dan anggun, "Terpelajar." Yanitia Xiangnu mengangguk, "Memang. Tapi, intuisiku mengatakan bahwa dia tidak sesederhana itu." Tetua berjubah putih membeku, "Ini." Yanitia Xiangnu menatap langit yang jauh. Dia adalah orang dengan karakter yang hebat, dan dia juga orang yang memperlakukanmu 10 kali lebih baik kalau kamu memperlakukannya dengan baik. Tapi kalau kamu berani menyakitinya, dia pasti akan memperlakukanmu 10 kali lipat lebih buruk. Klan Xiangnu pernah berkonflik dengannya sekali, kita tidak boleh bermusuhan dengannya lagi. Tetua berjubah putih ragu sejenak, lalu berkata, "Nona, Tuan Muda Ye mungkin tidak mencintaimu, tapi dia pasti memiliki kesan yang baik tentangmu." Yanitia Xiangnu terkekeh, "Terus kenapa?" Tetua berjubah putih berkata dengan suara berat, "Nona, maaf hamba cerewet."
Kalau kamu juga menyukai Tuan Muda Ye, maka kamu pasti bisa lebih sering berhubungan dengannya. Yanitia Xiangnu tampak tenang, tidak. Tetua berjubah putih tersenyum kecut, Nona, Tuan Muda Ye memang orang yang baik, dan dia juga orang yang berilmu tinggi. Kamu bisa lebih banyak berhubungan dengannya setelah berlatih. Yanitia Xiangnu tanpa ekspresi, tidak. Tetua berjubah putih hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba seorang kakek tua muncul di lapangan. Kakek tua itu memberi hormat sedikit, Nona, Tuan Muda Ye datang berkunjung di luar kota, katanya. Sebelum kata-kata itu selesai, Yanitia Xiangnu telah menghilang. Pria tua. Tetua berjubah putih. Di luar kota-kota Xiangnu, Mileye yang sedang menutup matanya tiba-tiba membuka matanya, dan Yanitia Xiangnu muncul di hadapannya. Yanitia Xiangnu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum tipis, Nona Yanitia, kita bertemu lagi. Yanitia Xiangnu tampak tenang, apakah ada perlu? Mileye sedikit tidak puas, aku tidak bisa datang kepadamu kalau aku tidak perlu. Yanitia Xiangnu sedikit terkejut, merasa sangat gembira tanpa alasan, tapi dengan cepat ditekan olehnya. Mileye tersenyum dan berkata, ayo jalan-jalan bersama. Yanitia Xiangnu mengangguk, oke. Kemudian, dia akan membawa Mileye ke dalam kota. Mileye tidak bergerak. Yanitia Xiangnu menoleh untuk melihat Mileye, apakah kamu masih marah? Mileye mengangguk. Yanitia Xiangnu menatap Mileye dengan marah, picik. Dengan tatapan ini, ada sedikit kesan manja, tapi dia sendiri tidak menyadarinya. Mileye tersenyum sedikit, dan menunjuk ke samping, pemandangan di sana bagus, kita ke sana saja. Yanitia Xiangnu mengangguk, oke. Keduanya berjalan di sepanjang tembok kota menuju kejauhan. Yanitia Xiangnu tiba-tiba berkata, tiba-tiba datang menemuiku, pasti ada perlukan. Mileye tersenyum dan berkata, hanya hal kecil, tapi yang utama adalah aku ingin datang melihatmu. Yanitia Xiangnu menatap Mileye, untuk apa melihatku? Mileye tersenyum dan berkata, kamu terlahir dengan cantik, hanya dengan melihatmu sudah membuatku merasa sangat nyaman. Yanitia Xiangnu memelototi Mileye, jangan gombal. Mileye terkekeh pelan, Nona Yanitia, aku seharusnya bukan orang pertama yang mengatakan kamu cantik, kan? Yanitia Xiangnu bertanya balik, bagaimana kalau aku terlahir sangat jelek? Mileye kaget, Nona Yanitia, kamu mungkin salah paham denganku. Yanitia Xiangnu sedikit mengernyit, apa? Mileye berkata dengan serius, aku mengatakan bahwa kamu terlahir cantik, itu bukan hanya penampilan, tapi juga jiwa dan karakter. Di dunia ini, banyak orang terlihat cantik di luar, tapi mereka sangat kotor dan jelek di dalam. Seseorang dengan hati yang kotor dan jelek, sekalipun dia berwajah cantik, menurut aku itu kotor dan jelek. Tapi Nona Yanitia berbeda, kamu tidak hanya cantik di luar, tapi juga baik hati di dalam. Aku menyukai jiwamu dan hatimu yang baik lebih dari wajahmu. Seperti kata pepatah, kecantikan itu sama saja, tapi jiwa yang menarik dan baik hati adalah satu di antara 1000. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti, dan berkata lagi, kata-kata aku mungkin membuat kamu merasa sedikit gombal, atau bahkan sedikit tidak sopan, tapi aku ingin mengatakan bahwa ini adalah pemikiran asli di hati aku. Yang kami kembangkan sebagai kultivator pedang adalah hati, kami tidak pernah menipu hati kami, apa yang kami katakan adalah apa yang kami pikirkan. Yanitia Xiangnu menatap langsung ke arah Mileye, meski ekspresinya masih tenang, tapi hatinya mulai sedikit bergetar, tapi segera kembali normal. Yanitia Xiangnu memandangi Mileye, dan pada saat ini, Mileye juga sedang menatapnya, matanya sejernih air, dengan senyum tipis di wajahnya,
semuanya begitu nyata. Yanitia Xianggu tiba-tiba menarik pandangannya, karena tatapan Mileye seperti pusaran, seolah bisa menyedot semua orang. Mileye tiba-tiba tertawa, "Nona Yanitia, aku ingin memberimu hadiah." Yanitia Xianggu menoleh untuk melihat, dia merasa ingin tahu, hadiah apa. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kitab Dharma Sendao muncul di tangannya. Melihat kitab Dharma Sendao ini, Yanitia Xianggu tertegun, "Ini." Mileye berkata dengan serius, "Kitab Dharma Sendao ini berbeda dengan yang aku berikan kepada saudara laki-laki kamu dan Stevili. Aku mempelajari kitab Dharma Sendao ini selama setengah bulan tanpa tidur, dan kemudian memberi catatan secara detail. Kalau digunakan untuk kultivasi, hasilnya lebih dari 2 kali lipat." Sifo. Yanitia Xianggu melihat kitab Dharma Sendao di depannya, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, "Terlalu berharga." Mileye tiba-tiba bertanya, "Apakah lebih berharga dari persahabatan kita?" Yanitia Xianggu membeku di tempat. Mileye tersenyum tipis dan bertanya lagi, "Apakah ada?" Yanitia Xianggu terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Mileye tiba-tiba menyerahkan kitab Dharma Sendao ke tangan Yanitia Xianggu. "Di hatiku, bahkan 10.000 buah kitab Dharma Sendao tidak sebaik 1/1 dari persahabatan kita." Kemudian, dia menatap Yanitia Xianggu, "Lain kali, jangan gunakan benda asing untuk mengukur persahabatan kita. Karena menurutku menggunakan benda asing untuk mengukur persahabatan kita adalah penghinaan dan penghujatan." Yanitia Xianggu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku sedang membodohimu?" Yanitia Xianggu mengangguk. Mileye tersenyum tipis, berbalik dan berjalan ke kejauhan. Yanitia Xianggu melihat kitab Dharma Sendao di tangannya, dan mendesah dalam hati. Membodohi. Inilah kitab Dharma Sendao, bernilai setidaknya 50 juta nadi alam semesta. Selain itu ada catatan, jadi itu tak ternilai harganya. Dia punya rencana pada dirinya sendiri. Setelah memikirkan ini, dia menyadari bahwa dia tidak marah sama sekali. Kalau demikian, kenapa Mileye tidak mengatakannya? Setelah memikirkan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit marah. Yanitia Xianggu buru-buru menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran kacau itu di benaknya. Dia dengan cepat mengikuti Mileye. Dia menoleh untuk melihat Mileye. "Apakah kamu marah?" Mileye mengangguk sedikit. "Karena saat aku mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang percaya padaku." Yanitia Xianggu berkedip, "Apakah kamu pernah berbohong sebelumnya?" Mileye mengangguk, "Ya, sering." Yanitia Xianggu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak percaya, kamu terlihat agak sinis, tapi kamu masih sangat jujur, bukan orang yang berbohong." Mileye. Yanitia Xianggu tiba-tiba berkata, "Aku akan menerima kitab Dharma Sendao kamu ini. Jangan marah, bisakah?" Mileye tertawa, "Aku tidak picik." Yanitia Xianggu tersenyum tipis, "Oke." Mileye berkedip, "Bisakah aku lebih sembrono lagi?" Yanitia Xianggu memelototi Mileye, "Apa yang ingin kamu katakan?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku ingin mengungkapkan isi hatiku, tapi aku khawatir kamu tidak senang, jadi, bolehkah aku berbicara?" Yanitia Xianggu melotot pada Mileye. Dia berpikir sejenak, lalu mengangkat satu jari. "Kamu hanya bisa mengatakan satu hal, hanya satu kalimat." Mileye berkata dengan serius, "Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum, seperti ceri yang baru matang, begitu lembut dan menawan sehingga membuat orang tidak bisa tidak ingin menggigitnya." Yanitia Xianggu terkejut sesaat, lalu 2 rona merah muncul di pipinya.
dia memelototi Mileye, kamu ini sedikit bajingan. Mileye hendak berbicara, ketika Yanitia Xianggu tiba-tiba berkata dengan lembut, kamu bisa mengatakan satu kalimat lagi. Mileye bersambung.